Setsuraimasu. Konnichiwa sensei no minasan. Sumimasen ga nia sensei, watashi wa Nagoya Kurasu no Nur Aini Fadila Syawali desu. Izin mengumpulkan sukudai video menjelaskan materi pada bab 19. Domo arigatou gozaimasu. Setsuraimasu. Minasan, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 19. Pada bab 19 ini materinya yaitu perubahan kata kerja bentuk mas ke bentuk takai. Perubahan kata kerja takai yaitu perubahan kata kerja lampau. Pada bab 19 ini terdapat 7 poin. Saya akan menjelaskan satu-satu dan memberikan contohnya. Jadi pada bab 19 terdapat 3 kelompok perubahan kata kerja bentuk takai. Kelompok pertama ada ichiri, binimi, kigishi. Ichiri, binimi, kigishi ini adalah huruf terakhir pada kata kerja bentuk mas, yaitu huruf terakhir sebelum mas. Ichiri di sini kita rubah ke dalam bentuk ta, binimi kita rubah ke dalam bentuk nda, ki kita rubah ke dalam bentuk ita, dan gi kita rubah ke dalam bentuk ida. Lalu terakhir shi kita rubah ke dalam bentuk shita. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Contohnya yaitu tachimas. Tachimas artinya berdiri. Di sini huruf terakhir sebelum mas yaitu chi. Chi masuk ke dalam kelompok 1 yaitu perubahan kata kerja takainya ta. Jadi di sini kita rubah menjadi ta. Karena lampau telah terjadi, maka artinya juga berubah, yaitu telah berdiri. Lalu untuk kelompok kedua yaitu perubahan kata kerja mas dirubah menjadi bentuk kata kerja ta. Di sini masnya kita hilangin, dirubah menjadi ta. Pada kelompok kedua ini yaitu perubahan kata kerja yang huruf terakhir sebelum masnya itu tidak terdapat pada kelompok 1 yaitu ichiri, binimi, kigishi. Contohnya ada tabemas. Tabemas artinya makan. Di sini kita rubah ke dalam bentuk ta. Jadi tabemas, masnya kita hilangin, kita rubah ke dalam bentuk ta jadi ta beta, artinya telah makan. Lalu untuk contoh kedua ada kaimas. Kaimas ini huruf terakhirnya sebelum mas adalah i. I itu kan masuk ke dalam kelompok 1, tapi untuk kaimas ini masuk ke kelompok 2 karena dia adalah bentuk kata kerja spesial. Jadi di sini sama kita rubah masnya ke dalam bentuk ta menjadi kaita. Artinya telah meminjam. Telah meminjam. Lalu untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3 pada poin A ini yaitu ada perubahan kata kerja simas ke bentuk sita. Sama seperti yang kelompok 2 tadi, simasnya kita rubah ke dalam bentuk sita. Contohnya di sini ada kekong simas. Kekong simas artinya menikah. Di sini kita rubah ke dalam bentuk kata kerja takai menjadi kekong shita. Masnya kita rubah ke dalam bentuk shita, artinya telah menikah. Lalu untuk contoh kedua yaitu ada undo simas. Sama seperti ini, simasnya kita rubah ke dalam bentuk shita yaitu menjadi undo shita. Simasnya kita rubah menjadi shita, artinya telah olahraga. Selanjutnya pada poin B yaitu rumusnya kata kerja ta diikuti kotoga arimas yang artinya pernah. Contohnya, saudara Rani pernah bekerja di Jepang. Kita terjemahkan dari saudara Rani dulu, ini yang pertama. Kemudian dari belakang, di Jepang, lalu bekerja, dan terakhir pernah. Jadi, saudara Rani pernah bekerja di Jepang, nihongonya Rani-san wa di Jepang Nihon de bekerja. Bekerja itu hatarakimas. Hatarakimas kita rubah ke dalam bentuk kata kerja ta menjadi hatara ita.
Kemudian yang terakhir pernah, koto ga arimasu. Koto ga arimasu. Jadi saudara Rani pernah bekerja di Jepang. Nihongonya yaitu Rani sang wa Nihon de hataraita koto ga arimasu. Selanjutnya yaitu poin C. Poin C rumusnya kata kerja tari. Kata kerja tari lalu shimasu. Tari-tari ini artinya dan. Jadi pada poin C ini menjelaskan sebuah kegiatan atau aktivitas yang berurutan. Untuk contoh pada poin C yaitu semalam saya membaca buku dan menulis kanji dan menghafal kotoba. Kita terjemahkannya dari waktu dulu. Semalam saya. Kalau ada dan, kita terjemahkan depannya dulu. Depan dan yaitu membaca buku, kemudian menulis kanji, terakhir menghafal kotoba. Jadi nihongonya yube watashi wa membaca buku. Kita rubah kata kerjanya ke dalam bentuk ta, yaitu hong o. Membaca yomimas kita rubah ke dalam bentuk kata kerja ta menjadi yonda. Dan jadi yondari. Selanjutnya menulis kanji. Kanji o kakimasu. Kita rubah ke dalam bentuk kata kerja ta menjadi ka i ta ri. Lalu terakhir menghafal kotoba. Menghafal obo mas. Jadi oboeta ri. Jadi semalam saya membaca buku dan menulis kanji dan menghafal kotoba. Nihongonya yube watashi wa nihon o yondari kanji o kaitari kotoba o oboetari. Selanjutnya yaitu poin D. Pada poin D rumusnya kata sifat i diikuti kunarimas yang artinya menjadi. Namun pada kata sifat i ini huruf i terakhir pada setiap kata sifat itu kita hilangin. Contohnya langit menjadi terang. Sora o. Terang itu kan akarui. Namun di sini i-nya kita hilangin jadi langsung ke kunarimas. Kunarimas. Langit menjadi terang. Selanjutnya yaitu poin E. Poin E rumusnya kata sifat na diikuti ni narimas, artinya menjadi, sama seperti poin D sebelumnya. Kalau poin D itu kan kata sifat i menjadi kunarimas, tapi kalau pada poin E itu kata sifat na menjadi ni narimas. Sama seperti kata sifat i tadi, na-nya kita hilangin. Contohnya toko menjadi ramai. Mise ga, di sini kita menggunakan artikel ga sebagai penegasan. Ramai itu kan nigiakana, cuman karena nigiakananya na-nya kita hilangin menjadi ni giaka. Langsung ke ni narimas. Ni narimas. Jadi nihongonya toko menjadi ramai yaitu mise ga nigiyaka ni narimasu. Lalu untuk poin F yaitu rumusnya kata kerja T diikuti kata kerja shimasu yang artinya karena. Contohnya, karena pergi ke Jepang harus membawa uang. Kalau ada koma kita terjemahkan satu-satu, yaitu dari depan dulu kemudian terakhir, kalimat terakhir. Nihongonya yaitu nihon pergi. Perginya kita rubah ke dalam bentuk kata kerja ta menjadi ita. Nihon ita, koma
harus membawa uang. Okane o membawa uang. Mochimasu kita rubah ke dalam bentuk nakereba narimasen. Karena di sini ada kata harus. Berarti motana kereba narimasen. Karena pergi ke Jepang harus membawa uang. Nihon itta okane o motana kereba narimasen. Selanjutnya untuk poin terakhir yaitu poin G. Poin G rumusnya kata benda D diikuti kata kerja shimas. Artinya sama seperti poin F sebelumnya yaitu karena. Contohnya, karena hujan tidak mencuci sepatu. Kalau ada koma, kita terjemahkan depan komanya dulu, kemudian belakang koma. Karena hujan. Ame. D ini artinya karena. Koma, tidak mencuci sepatu. Kita terjemahkan dari belakang dulu. Kutsuo, mencuci. Mencuci itu waraimas. Di sini tidak, berarti menjadi waraimasen. Jadi, karena hujan tidak mencuci sepatu, nihongonya ame de kutsuo waraimasen. Kenapa waraimasen? Kenapa tidak waraimasta? Padahal di sininya kata kerja shimasta. Sebenarnya untuk poin G ini kita bebas menggunakan waraimasta, waraimasen, waraimas. Boleh, tergantung kata sebelum mencuci sepatunya. Di sini kan saya menggunakan kata tidak, berarti menggunakan shimasen. Kalau telah mencuci sepatu menggunakan shimasta, karena shimasta ini untuk kata kerja bentuk lampau yang artinya sudah terjadi. Minasan, jadi itu dia materi pada bab 19, yaitu ada 7 poin. Poin A, B, C, D, E, F, dan G. Saya sudah menjelaskan semua poinnya dan memberikan contohnya. Hai, ijo desu, domo arigatou gozaimasu. Setsurai shimasu.